عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah di saat yang mulia ini kita dapat melakukan kali kita tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bersolawat beserta salam kita turunkan kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin as-saimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, ada di antara makhluk-makhluk tersebut yang Allah unggulkan, yang Allah lebihkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang begitu banyak, malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Satu di antara para malaikat yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang paling utama. Allah juga menciptakan para manusia, begitu banyak manusia, dan yang paling utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menciptakan bulan-bulan di dunia ini, ada 12 bulan, dan yang paling utama yaitu yang kita ada sedang di dalamnya, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang penuh keutamaan, fadilah untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita ambil kesempatan, kita isi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Memperbanyak baca Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya, agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak mendengar tentang keutamaan fadilah bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh para mubalik, para guru-guru kita. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan semua yang diperintahkan, yang dianjurkan, berbagai ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Pernah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Semua ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan Allah akan terima. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan redha kepada kita. Namun yang harus kita perhatikan juga hubungan kita kepada sesama kita, kepada kawan-kawan kita, kerabat kita. Jangan sampai ada di antara kita ada perselisihan, permusuhan, bahkan sampai berminggu-minggu, bertahun-tahun, sampai dibawa meninggal dunia. Atau ada kesalahan kita kepada sesama kita, kepada kaum muslimin yang belum kita kerjakan, yang kita belum minta maaf padanya.
maklum, selama kita bergaul pastilah ada kesalahan, pasti ada kealfaan yang kita tidak sengaja atau disengaja. Maka kita pun harus meminta redha kepada kaum muslimin, kepada orang yang kita zalimi. Karena kalau kita tidak meminta redha atau meminta maaf kepada mereka yang kita zalimi, itu pun akan menghambat atau menghalangi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ketika kita akan meminta maaf, orang itu tidak mau memaafkan kita, atau orang tersebut yang kita berbuat zalim kepadanya telah meninggal dunia, ataupun telah berpindah rumahnya yang kita tidak tahu tempatnya atau rumahnya, maka jangan khawatir. Rasulullah SAW memberikan jalan kepada kita agar kita mendapat nanti di akhirat mendapat redha-Nya orang-orang yang kita zalimi, yaitu dengan mengistighfarkannya, memintakan ampun kepada mereka yang kita berbuat salah, kepada mereka yang kita belum sempat untuk minta maaf. Pernah Rasulullah SAW berada di salah satu istrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kebetulan beliau Sayyidatuna Aisyah sedang atau hendak akan tidur. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan 4 perkara. Jangan kau tidur sebelum kau menghatamkan Quran. Jangan kau tidur sebelum kau mendapat syafaatku dan para nabi setelah aku, sebelum aku. Dan jangan kau tidur sebelum kau mendapat redha kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Dan jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan pergi haji atau umrah." Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha belum sempat melaksanakan atau menanyakan 4 perkara tersebut karena sangat berat, tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat malamnya. Maka ditunggu oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam, Sayyidatuna Aisyah bertanya tentang 4 perkara tadi. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan tersenyum, "Wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau menghatamkan Quran." Maksudnya apa? Bacalah olehmu sebelum tidur, yaitu surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena pahalanya membandingi atau sama dengan menghatamkan Quran. Yang pertama. Yang kedua, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan syafaatku dan para nabi sebelum aku. Maka sebelum tidur kau harus memperbanyak sholawat kepada aku dan kepada para nabi sebelum aku. Dituntut untuk kita bersolawat awal kita nanti insyaallah di akhir kiamat mendapat syafaat Rasulullah SAW sebelum tidur. Minimalnya kita 3 kali bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, jangan kau tidur sebelum kau mendapat redha kaum muslimin muslimah. Maka istighfarkanlah oleh kamu kaum muslimin muslimah sebelum kau tidur. Astaghfirullahaladzim li wa hidayah wa li ashabil muslimin wa li ashabil fil alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Maka kita sebelum tidur beristighfar untuk diri kita, orang tua kita dan kaum muslimin agar nanti di akhirat kita mendapat ridha mereka. Dan yang keempat, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan pergi haji dan umrah. Maka bacalah olehmu yaitu kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dengan ucapan tersebut pahalanya sama engkau melaksanakan pergi haji dan umrah. Mudah-mudahan 4 perkara ini yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada istri beliau yang tercinta Sayyidatuna Aisyah, kita pun bisa melaksanakannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Karena Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man muflis?" Wahai para sahabatku, apa kalian tahu siapa orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat? Orang-orang yang rugi dan orang yang bangkrut. Beliau para sahabat menjawab, yaitu orang-orang yang tidak punya harta atau uang. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang nanti di akhirat dia membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat dan lain sebagainya.
namun dia juga membawa dosa-dosa yang sangat banyak, terutama dia dosa kepada sesamanya. Maka nanti akhirat pahalanya akan diambil, akan dilimpahkan kepada orang-orang ia zalimi. Kalau belum cukup, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi itu akan dilimpahkan kepadanya. Na'udzubillah. Maka pahalanya diambil dan dia pun mendapat dosa-dosa daripada orang yang zalimi nanti. Dan dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah yang sudah kita manfaatkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat wal afiyah. Allah berikan kepada kita sehat wal afiyah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa orang tua kita, dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita mati husnul khatimah, mati maulid Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa fa'alna wa ikum ta'ati wa ta'ati rasulih. Allah taala yaqulu bika wa liyahtadil muhtadun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa taqabbal tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.